Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di acara live podcast bersama RYL Academy dengan tema korelasi antara astronomi dan potensi. Oke, pertama-tama saya perkenalkan diri. Saya Mary Naomi, saya RYL Academy. Saya trainer sekaligus juga main terapis di RYL Academy. Mungkin teman-teman tadi sempat melihat apa sih itu RYL Academy. RYL Academy adalah lembaga pengembangan sumber daya manusia yang berbasis dengan mental dan karakter. Nah, apa sih kaitannya dengan mental karakter dengan astronomi? Nanti kita akan melihat lebih jelas dengan nanti akan saya undang narasumber yang merupakan praktisi yang cukup kompeten di bidangnya di culture astronomi ini. Sebagai informasi, di awal saya ingin menyampaikan bahwa podcast ini yang diadakan oleh RIL Academy di setiap hari Rabu dan kita sudah memasuki podcast yang kelima dan mungkin teman-teman yang pernah mengikuti di podcast di awal kami juga membahas mengenai astronomi dan di astronomi yang kedua ini di podcast yang kedua ini untuk astronomi akan jauh lebih lengkap dengan dengan narasumber yang sama. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mengundang beliau ini adalah wanita, buat saya sih, beliau ini adalah wanita yang luar biasa, menjadi wanita yang inspiratif sekali. Dengan saya kenal benar perjalanan beliau, beliau juga adalah salah satu sahabat dari RYL Academy. Beliau itu sangat menekuni di bidangnya dan akan sharing-sharing ilmunya di sini dan harapan kami ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan tidak hanya itu saja ya, banyak hal yang akan disampaikan oleh beliau. Tidak berlama-lama lagi saya akan mengundang Mbak Lisa Sastra Jendra. Kita sambut dengan meriah. Oke, selamat sore. Masih termute, Mbak. Oke, ya. Oke, selamat sore. Selamat Salam sore. semuanya. Iya, Mbak Ica. Mbak Ica gimana kabar? Baik, Mbak. Di tengah kondisi yang seperti ini sudah jadi satu berkah ya, bersyukur masih dalam keadaan sehat gitu. Sehat, Jadi alhamdulillah. masih bisa ngikutin banyak kegiatan. Salah satunya ini ya. Oke. Salah satunya ini. Mbak Ica, kita kan kemarin sempat ngobrolin masalah masalah astronomi juga di beberapa podcast yang lalu gitu kan ya. Bahwasannya selain kita itu paham, aware dengan potensi kita, kita paham dengan diri kita juga harus aware dengan yang di luar dari kita, terutama alam semesta ini. Bahwa Tuhan sudah menciptakan alam semesta ini dengan benda-benda langit, semuanya itu pasti ada fungsinya dan semuanya itu ada berenergi dan ada pengaruhnya dengan bumi ini, terutama dengan manusianya kan gitu ya. Dan kita akan membahas ini hal yang menarik, kita akan membahas mengenai potensi-potensi itu dan apa pengaruhnya dengan potensi dengan diri manusia gitu ya Mbak Ica ya. Ya. Dan sekali lagi tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Tuhan sudah menciptakan semuanya komplit, pasti semuanya ada manfaatnya dan ada pengaruhnya. Hanya saja kita mau sadar nggak dengan itu gitu ya Mbak Ica ya. Oke. Oke. Boleh nggak diceritain Mbak Ica apa aja nih mengenai astronomi ini? Oke, yang bisa di-share ya di sore hari ini ya. Iya. Oke. Sebelumnya saya mau salam dulu buat teman-teman semua. Saya sampaikan teman-teman aja ya gitu. Iya, boleh. Sudah mau gabung gitu. Tadi saya ngelihat juga ada yang kayak Mas Irawan ya udah gabung di yang sesi Oh iya, yang betul, pertama, betul, sekarang iya. juga gabung lagi. Halo Mas Irawan gitu. Sampai Mudah-mudahan nanti ngenalin loh. iya. Mudah-mudahan nanti di sore ini jadi makin lengkap
ininya Yes. ya, apa namanya, yang bisa kita bahas gitu. Mhm. Nah, ya tadi Mbak, apa, Miss Mary Naomi. Nah, ini biasanya kalau di Real Academy kan biasanya kita panggil seperti itu, sudah memperkenalkan saya. Ya, saya Lisa Sastra Jendra. Saya memang beberapa waktu ya sudah cukup cukup nggak lama ya, kemudian mempelajari tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan alam semesta, dan kemudian jatuhnya kemudian ternyata malah kemudian jadi keasikan mempelajari tentang benda-benda langit gitu. Tapi nggak terus terbang di atas terus, karena bagaimanapun kita tetap tinggalnya di bumi gitu kan. Yes, yes, Tapi ya. yang Benar. pentingnya adalah bagaimana kita memahami tentang gerak dari benda-benda langit itu dan apa pengaruhnya kepada diri kita, sehingga nanti 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 akan kita bahas tentang apa sih kenapa pengaruhnya dengan potensi kita. Nah, sebelum memulai saya sharing informasi, saya pengen buka dengan cerita dulu ya Mbak, boleh ya? Boleh dong, boleh dong. Ceritanya ini mungkin sudah banyak yang dengar, yaitu cerita ini saya ambil dari Babat Tanah Jawi. Nah, Babat Tanah Jawi. Nah, di dalam cerita ini, rasanya anak-anak kecil pun rasanya juga banyak kok yang sudah mendapatkan. Jadi ini cerita tentang Joko Tarub dan Nawang Wulan. Adakah yang sudah pernah mendengar atau belum mendengar? Boleh bisa berinteraksi dengan di chat ya. Kalau memang Oke, sudah pernah mendengar atau belum pernah mendengar. Jadi kita interaktif aja, rasanya kok oke. lebih enak begitu. Ya. Nah, tapi tetap aja saya coba akan ceritakan gitu tentang Joko Tarub dan Nawang Wulan. Alkisah di dalam cerita itu Joko Tarub tinggal di sebuah desa dan dia adalah seorang pemburu gitu, dan dia itu berangan-angan pengen banget punya pasangan itu bidadari gitu. Nah, kemudian dia apa ya, dia melakukan aktivitasnya berburu kemudian di hutan, dan kemudian ya makan dari hasil buruan dan sebagainya kayak gitu. Nah, pada suatu hari pada saat dia berburu di hutan, dia mendengar suara-suara yang asing. Nah, ketika dia mendekati, ternyata di sebuah sungai dia menemukan ada 7 perempuan yang sangat cantik yang sedang mandi. Namanya juga Wow. Tarup ini kan laki-laki ya, jadi nalurinya untuk kemudian melihat Tertarik. tertarik untuk melihat gitu kan, dan dari mereka juga sambil apa yang para bidadari 7 bidadari ini yang sambil mandi juga sambil berbincang. Nah, dari perbincangan itulah Joko Tarub mengetahui, jadi dari balik semak-semak dia kan ngintip gitu kan, ngeliat gitu, dan dari situ dia baru mengetahui bahwa mereka adalah 7 bidadari yang turun dari langit kemudian untuk merasakan pengen mandi di sungai gitu. Nah, ngebayanginya sungainya yang jernih, seger gitu Oke. ya. Jangan Iya. sungai Ciliwung gitu. Jadi Ciliwung, Kalimalang. ini di desa gitu kan, di hutan, jadi sungainya itu segar banget gitu. Nah, terus kemudian dia kemudian teringat dengan salah satu keinginannya adalah untuk menikahi bidadari. Nah, dia mulai apa namanya, akalnya mulai muter nih, apa nih yang gimana caranya agar salah satu dari mereka bisa jadi istrinya. Nah, mau milih juga mereka semua cantik-cantik gitulah. Jadi enggak apa-apa deh, pokoknya salah satu aja gitu ya. Jadi dia kemudian sembunyikan satu pakaian bidadari itu dibawa sama dia, terus dia sambil menunggu gitu, dan ternyata ketika bidadari itu sudah selesai mandi, yang 6 bidadari lainnya sudah siap untuk kembali ke kayangan gitu kan. Hanya ada 1 bidadari yang tidak bisa kembali karena pakaiannya nggak ada gitu. Nah, di sini kemudian Joko Tarub muncul dari semak-semak dan kemudian berperan sebagai seorang hero yang kemudian melindungi dan mencoba membantu sang bidadari. Nah, sang bidadari ini kemudian diketahui, mereka berkenalan dan diketahui bernama Nawang Wulan. Nah, Nawang Wulan merasa, wah ada hero
yang membantu aku gitu kan. Nah, akhirnya dibawa pulang oleh Joko Tarub dan kemudian ya singkat cerita kemudian mereka menikah gitu. Mereka menikah dan ada satu syarat yang waktu itu diminta oleh Nawang Wulan adalah kalau nanti menikah tolong jangan lagi mempertanyakan apa yang aku lakukan. Ininya itu apa syaratnya itu persyaratannya. Nah karena memang Joko Tarub sudah nggak usah mikir apa pokoknya udah punya istri bidadari gitu kan. Nah dia penuhi persyaratan itu. Nah Nawang Wulan kemudian berumah tangga dengan Joko Tarub dan sejak berumah tangga dengan Joko Tarub itu mereka tidak pernah kekurangan dalam hal pangan. Gitu. Nah, si Joko Tarub sebenarnya penasaran, gitu, karena itu berbeda dari yang dia alami sebelumnya, gitu kan. Begitu dengan Nawang Wulan kok rasanya nggak pernah kekurangan dalam hal pangan, gitu. Ternyata Nawang Wulan itu ternyata masaknya cuma dari satu butir padi, kan ceritanya gitu ya. Terus habis gitu udah akhirnya Joko Tarub kemudian penasaran apa yang dimasak oleh istrinya. Dibukalah tungku yang pada saat itu Nawang Wulan lagi nggak ada di dapur gitu ya, karena Joko Tarub penasaran gimana sih masaknya kok rasanya kok kayaknya nggak kurang, emang masak apa sih gitu. Dibukalah baru dia ketahui bahwa ternyata itu hanya dari satu butir padi. Nah, bagaimana dari satu butir padi bisa memenuhi makanan mereka dalam sehari gitu. Nah, ketika diketahui itu dia bertanya sama istrinya dan istrinya kemudian mengatakan, kan aku udah bilang jangan bertanya karena dia melanggar, dan akhirnya keajaiban yang dialami oleh mereka itu sudah tidak sama lagi. Yang mulanya hanya dari satu butir padi terus jadi kembali ke normal. Akhirnya lumbung padinya habis dan ditemukanlah baju bidadari yang waktu itu disembunyikan sama Joko Tarub. Dan itulah yang kemudian membuat Nawang Wulan jadi rasanya merasa dikhianati, mangkal dan sebagainya gitu kan. Sebel gitu. Terus akhirnya mereka kemudian Nawang Wulan mengatakan, udah ini sudah waktunya aku pergi karena kamu sudah mengkhianati perjanjian kita. Dan dengan mengenakan baju Nawang Wulan kembali lagi ke mau kembali lagi ke kayangan, tapi karena mereka punya anak dia berpikir pesan, aku nggak mau ketemu sama kamu tapi aku akan ketemu sama anak. Nanti pada saat-saat tertentu aku akan turun dan menemui anakku, tapi tidak bertemu denganmu. Gitu. Nah, mungkin cerita ini, dongeng ini sudah pernah teman-teman udah pernah dengar barangkali ya, tapi sudah pernah dengar. Iya. Dan Mbak Lisa mencoba untuk mengingatkan kembali mengenai sebuah cerita ini dan apa sih kaitannya gitu ya? Apa sih kaitannya gitu kan? Saya tahu, udah nggak sabar. Nah, kaitannya sebenarnya begini, kalau tadi itu hanya dongeng dan mitos, tapi kemudian setelah saya mempelajari tentang gerak benda-benda langit dan kemudian mempelajari tentang kultural astronomi gitu. Ternyata cerita Joko Tarub dan Nawang Wulan ini bukan hanya sekedar cerita menjelang tidur atau cerita yang hiburan. Sebenarnya cerita ini menggambarkan tentang bagaimana hubungan konstelasi Orion dan konstelasi Pleiades. Nah, Orion itu adalah salah satu konstelasi bintang yang di langit yang juga sering disebut sebagai the hunter atau pemburu. Di berbagai tempat mungkin namanya bisa beda-beda, tetapi kalau kita kan ambil nama konstelasi seringkali mengikuti dari Yunani ya. Di Yunani disebut sebagai Orion. Pleiades itu adalah salah satu juga konstelasi yang dikenal selain namanya Pleiades juga dikenal sebagai tujuh putri atau tujuh bidadari atau karena diketahui ada di konstelasi itu ada 7 bintang yang paling terang. Dan cerita tadi bukan hanya rekaan. Kenapa diceritakan bahwa sejak Nawang Wulan hidup bersama dengan Joko Tarub, mereka menjadi lebih makmur, gitu kan, hubungannya dengan padi dan sebagainya.
Karena kalau teman-teman mengetahui di kultur masyarakat Jawa ada yang disebut sebagai pranata mangsa, tulisannya pranata mangsa, bahasa Jawanya kan pranoto mongso. Gitu. Nah itu ketika konstelasi Pleiades itu muncul di timur pada saat fajar gitu kan, atau disebut bahasa astronominya heliacal rising. Nah, maka pranata mangsanya atau musimnya untuk pertanian adalah musim untuk penyemaian atau dari padi, bibit padi yang sudah disemai itu mulai ditanam di sawah. Ini sebenarnya penanda musim. Penanda. Ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah penanda, maaf, aku mungkin teman-teman di sini yang kemarin belum sempat ikut, mungkin bisa aku jelasin sedikit gitu ya, Mbak Ica. Jadi kembali lagi, mungkin ada yang baru bergabung ini. Jadi ngomongin masalah benda-benda langit gitu, bahwa semuanya ini yang diciptakan Tuhan itu pasti semuanya ada pengaruhnya dengan manusia dan terkait dengan potensi manusia. Kemudian dan semua benda-benda ini, benda-benda langit ini, semua yang ada di dalam semesta ini sebetulnya kan tersistematis gitu ya. Tadi yang tadi Mbak Ica sampai kenapa ada musim untuk menanam, kemudian menuai dan segala itu ada pengaruhnya. Dan ini semuanya tersistematis gitu kan ya, Mbak? Oke. Tersistematis itu yang dimaksud adalah mereka sudah mempunyai siklus siklus. Yang siklusnya sudah by order ya, maksudnya itu sudah teratur ya, siklusnya sudah mengikuti aturan siklus yang mereka memang orbitnya bagaimana dan orbitnya berapa lama, pergerakannya seperti apa, itu sudah teratur, sangat sistematik memang. Gitu. Oke. Nah, lanjut dari yang tadi Mbak Mary. Dari cerita ini kemudian ini adalah salah satu cerita yang kemudian mendorong saya untuk terlebih mempelajari tentang benda-benda langit sebenarnya. Waktu itu saya jadi cukup amazed ya, bagaimana cerita di zaman dahulu itu kan diceritakan seperti bentuk dongeng, tapi ternyata itu bercerita tentang pergerakan bintang dan musim gitu, terutama yang berkaitan dengan musim di agriculture gitu. Itu bikin saya bagaimana ya kok sampai harus dibuat seperti cerita seperti ini gitu loh. Artinya ini sebuah konsep di mana dulu gitu kan ketika cerita ini dibuat, konstelasi ini sudah memberikan banyak sekali pengaruh terhadap semua kehidupan yang ada di bumi. Kalau yang tadi saya ceritakan, ini kan pengaruhnya terhadap tanam, terus kemudian mungkin juga pengaruhnya terhadap cuaca, karena memang pergerakan benda langit itu sebenarnya menjadi penanda time and season, waktu dan musim, gitu. Nah, saking pentingnya kah, gitu kan, kok sampai ini kemudian menjadi sebuah dongeng atau sebuah cerita, dan kemudian itu menjadi sangat lebih enak untuk diceritakan ketimbang ini tadi saya jelaskan tentang Orion dan Pleiades kan gitu loh. Lebih enak ceritanya menceritakan seperti tentang Joko Tarub sama Nawang Wulan ketimbang mendengar penjelasan tentang Orion sama Pleiades geraknya seperti ini gitu kan. Rasanya lebih rumit gitu. Nah, artinya ada sebuah pengetahuan dan konsep yang kemudian diturunkan lewat kebudayaan mengenai benda-benda langit untuk menjadi terpelihara bagi kita yang sekarang gitu. Karena kalau kita lihat sekarang ini beda ya, dulu mungkin dengan belum adanya polusi cahaya gitu kan, dan langitnya juga masih bersih, kalau nggak ada polusi cahaya, polusi udara. Orang-orang dulu, ancient people itu sangat bisa mengamati benda-benda langit, gitu, lebih jelas. Dengan mata telanjang aja mereka sudah bisa mengamati, sehingga geraknya itu sangat bisa teramati.
Dan itu yang kemudian kalau di kultur masyarakat Jawa itu disebut sebagai ilmu titen. Mereka mengamati secara terus-menerus hingga ratusan tahun pengamatan, dan sambil mengamati yang atas, mereka mengamati apa yang terjadi di bumi. Kok ada perubahan? Setiap kali ini bergerak, setiap ini berubah, kok yang di sini berubah? Gitu. Nah, akhirnya muncullah berbagai konsep, berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan musim, waktu, gitu kan. Kalau untuk masa tanam, dan lebih menariknya lagi, ini juga berkaitan dengan kalau ngomongin di bumi kan kita tinggal di bumi kan, kayak tadi saya juga bilang, artinya kita juga terpengaruh. Nah, kita memang selain tanaman dan hewan, manusia itu juga terpengaruh dengan gerak benda-benda langit. Kelihatannya nggak kerasa ya Mbak ya, tapi Iya, karena iya. yang sedang dipertukarkan antara kita dengan benda langit itu adalah energi. Mereka itu hidup, artinya semua yang hidup memiliki energi. Dan ketika kita bisa tampak sama mereka bergerak, mereka juga mengeluarkan energi. Kita juga punya energi. Kan ini ketemu. Gitu. Kayak gitu. Jadi pengaruhnya dengan ya apa yang ada di sekeliling kita berenergi pun juga kita yang berenergi. Menarik sekali. Mbak, kalau ngomongin masalah astronomi, itu kan pasti orang langsung koneknya, wah ini mengenai ramalan bintang nih. Sebenarnya apa sih bedanya kita ngomongin astronomi dengan astrologi gitu ya? Iya, astrologi benar ya. Apa Ya. sih bedanya? Kalau bicara astronomi itu tentang tadi posisi benda langit, sistem pergerakan benda langit. Siklusnya ya. Jadi itu lebih terukur ya, karena banyak sekarang ini sudah banyak sekali pula ilmu-ilmu pengetahuan yang kemudian meneguhkan tentang ukuran gerak, ukuran dan siklus benda-benda langit. Jadi kita bicara ukuran gitu, yang bisa dikatakan pasti karena mereka kan sistem siklusnya sangat tepat ya. Misalnya matahari tetap terbitnya di timur, dia tenggelamnya di barat, itu tepat dan berulang terus gitu. Astronomi itu bicara tentang gerak benda langit, sistem yang terjadi di benda langit, konstelasi dan sebagainya. Jadi menggunakan ukuran dan menggunakan berlandaskan kepada sistem, dan ada sekarang ini sudah ada ilmuannya. Sementara kalau astrologi itu ini sesuatu yang sangat ini sifatnya seperti interpretasi gitu. Biasanya kan kalau astrologi kan kita bicara tentang ramalan bintang. Ya, ini sifatnya interpretasi gitu kan. Dan di situ kalau kita mau cari landasan keilmuannya juga kan nggak ada gitu kan. Nah, itu jadi makanya saya lebih suka kemudian lebih melandaskan kepada astronomi gitu loh, karena itu lebih pasti lebih karena sains pun itu kemudian mendukung itu gitu. Sementara kalau astrologi itu lebih sifatnya lebih kepada interpretasi. Zodiak apa, ramalan bintang apa gitu. Jadi kalau misalnya boleh nggak saya simpulkan, kalau misalnya astronomi ini benar-benar ada landasannya, ada ilmunya, bisa dijelaskan secara sains, kemudian dan dilakukan yang namanya pengamatan gitu ya. Betul. Nah, yang terakhir itu yang jadi begini. Kalau tadi saya sampaikan tentang cerita Joko Tarub sama Nawang Wulan gitu kan. Itu kan pengamatan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu gitu kan. Jadi kalau kita bicara sains gitu kan, mungkin saya harus sedikit ingatkan dulu gitu kan ketika kita bicara tentang sains. Kalau hari ini sains itu semuanya menggunakan, ada yang masuk laboratorium, ada penelitian, apa dan sebagainya. Dan menggunakan peralatan-peralatan. Nah, di masa yang dulu, gitu, di masa ancient yang dulu, di sains itu kan metodenya tidak seperti itu.
Metodenya adalah yang tadi kalau di kultur Jawa disebut sebagai ilmu titen. Melakukan pengamatan hingga jangka waktu yang sangat lama sehingga itu terulang lagi sampai teryakinkan bahwa oke, ini memang sudah memang seperti ini yang terjadi memang seperti ini sehingga dia bisa mendapatkan sebuah dalam tanda petik rumusan karena berdasarkan pengamatan itu tadi. Gitu. Jadi kacamatanya kita tidak bisa menggunakan kacamata sains yang hari ini ketika kita memahami temuan-temuan kultural astronomi seperti kultur Jawa yang ilmu tikan itu dengan kacamata yang sekarang agak beda ininya gitu. Tapi tetap saja mereka itu menggunakan pengamatan yang lama sekali, hingga ratusan tahun untuk kemudian menentukan ini yang memang terjadi gitu. Polanya ya. Polanya. Iya, mereka menemukan polanya seperti itu. Oke, Mbak. Dilanjut. Jadi kalau kita udah tahu bedanya, tadi kan Mbak Lisa berbicara kalau ada pengaruhnya dengan musim tanam, ada pengaruhnya dengan apa yang ada di bumi ini, termasuk dengan manusia. Nah, ini pengaruhnya bagaimana dengan manusia itu sendiri? Oke, gampangnya gini Mbak, itu kita mengenai dengan energi tadi ya? Ya, mengenai dengan energi. Kalau mau nanya pengaruhnya begini, gampangnya kita ini gitu kan kemudian disahkan sebagai manusia itu kan ketika kita lahir. Kita lahir ya. Nah, kemudian kita lahir itu pertama, kalau kita mau lihat dari titik kecil sampai besar nih ya Mbak. Pertama, kita lahir di taruhlah misalnya di tempat tidur rumah sakit gitu kan. Habis lahir keluar terus itu terjadi di rumah sakit gitu kan. Dari rumah sakit coba kita ngelihat lebih ke atas lagi. Itu ada ruangan. Kalau misalnya ruangan itu ruang bersalin berarti gitu. Kemudian kita tarik ke atas lagi dari ruang bersalin itu kemudian itu rumah sakit kan gitu. Tarik ke atas lagi. Jadi kita tetap menjadi satu titik ya. Kemudian kita tarik ke atas lagi. Saya ingin menjelaskan hubungannya. Tarik ke atas lagi itu rumah sakit. Dari rumah sakit kita naik ke atas lagi. Dari rumah sakit itu menjadi RT. Rumah sakit A di RT 1 gitu. Dari RT menjadi RW, dari RW menjadi kelurahan, kelurahan menjadi kota. Rumah sakit A di kota Jogja misalnya. Kota Jogja. Dari kota kemudian jadi negara. Negara mana? Kota Jogja, negara Indonesia gitu. Lah kita naik lagi ke atas, kita lihat lagi nih pada saat kita lahir nih, dan misalnya Lisa Sastra Jendra lahir, kemudian kalau ditarik kan gitu tuh sampai ke negara. Negara kemudian naik ke atas lagi. Oh, ternyata bumi. Negara Indonesia di bumi, di planet bumi. Nah, kita naik lagi nih, lihat lebih ke atas lagi. Planet bumi, di planet bumi, kita ada di galaksi Bima Sakti. Gitu. Oke, berhenti dulu deh sampai galaksi Bima Sakti kejauhan. Nggak balik nanti. Nah, ini Mbak, kita ketika seorang Lisa Sastra Jendra lahir, dia tidak lahir di ruang yang hampa. Dia lahir di rumah sakit. Di rumah sakit itu ada aturannya dong. Rumah sakit itu aturannya adalah kalau misalnya setelah melahirkan si anak ada perlakuannya, dimandikan gitu kan, dimandikan dikasih baju apa. Nah di rumah sakit itu habis itu kemudian taruhlah langsung ke kota. Dari kota Jogja ada aturannya juga dong, punya aturan kan. Nah jadi Lisa lahir di Jogja, saya juga akan mengikuti aturannya kota Jogja seperti apa. Gitu. Terus kemudian dari kota Jogja negara Indonesia punya aturan dong. Ketika Lisa Sastra Jendra lahir di Indonesia, gitu kan, berarti dia mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Di bumi dia mengikuti aturan yang ada di bumi. Di galaksi Bima Sakti dia mengikuti aturan yang ada di galaksi Bima Sakti. Nah,
di dalam aturan itu, ini kan banyak variabelnya nih. Mhm. Di rumah sakit ada suster yang lalu lalang, dokternya lalu lalang. Mmm. Misalnya susternya nggak sengaja nyenggol tempat lahirnya Lisa Sastra Dendra, deng gitu. Mhm. Lisa Mmm. Sastra yang baru lahir kaget terus nangis dong gitu. Apa nih? Kaget nangis. Jadi kita tidak ada di ruang hampa, kita terpengaruh dengan semua itu Mmm. gitu. Kita terpengaruh. Nanti semakin besar semakin kita semakin akan merasakan pengaruhnya. Yang di Jogja ininya gimana? Lalu lintasnya gimana? Mmm. Sampai terus kemudian sampai ke lebih atas lagi galaksi Bima Sakti. Ini ada pergerakan planet, ada pergerakan bintang gitu kan. Dan semuanya membawa energi. Mmm. Jadi pada saat Lisa Sastra Jendra lahir, nah maka pada saat itu energinya ini lagi apa? Mmm. Misalnya nih, saya ingat ya waktu saya melahirkan anak saya gitu kan, Iya. itu siang hari gitu kan. Terus kemudian apa dokternya itu apa namanya sambil karena saya kebetulan operasi sesar, Mhm. dokternya itu sambil juga bercanda-bercanda dengan saya gitu Mhm. loh. Nah, kalau kita mengikuti teori teknologi pikiran, apa Mhm. yang dia dengarkan kan pasti langsung kena. Iya, Artinya benar. ada pengaruh. Artinya Mmm. kita tidak pernah lahir di ruang hampa. Mulai dari yang paling dekat sama kita sampai ke ukuran galaksi. Karena kita bagian dari semesta. Ah, Kita iya. anggota dari semesta. Sehingga bagaimanapun kita juga akan ikut aturan yang ada di semesta ini. Iya. Pergerakan semuanya itu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap diri kita. Pengaruh pertama adalah pada saat kita lahir. Itu yang menjadi basic. Pada saat kita lahir nih suasana buminya kayak apa, mataharinya gimana, itu memberikan pengaruh terhadap hidup dan karakter kita. Gitu. Oke, oke. Jadi bisa bisa ditarik tarik kesimpulannya, seperti ini ya, Mbak, bahwasannya, kita itu lahir yang mungkin beberapa orang dan mungkin di luar sana juga banyak yang, eee, hanya fokus dengan memang benar untuk fokus dengan diri sebelum sebelum kita ngomongin masalah masalah yang di luar dari kita, tapi kita juga harus aware dengan apa yang di luar kita. Bahwa pada saat saat kita mulai mulai ada di muka bumi ini, pasti ada pengaruh-pengaruhnya dari yang ada di luar kita. Karena tadi Mbak Mbak Lisa bilang, semuanya kita nggak lahir di bumi yang hampa, tapi kita akan terpengaruh dengan berbagai energi. Bukan Mm-mm. hanya di bumi saja, tapi bahkan di alam semesta ini dan luas Mm-mm. sampai dengan di galaksi. Karena Mm-mm. pergerakan-pergerakan dari benda-benda langit tadi itu Mm-mm. yang ada kaitannya dengan energi, dan semua itu begitu sebegitu, kalau saya bilang presisi sekali Tuhan itu menciptakan seorang manusia dengan pergerakan pergerakan benda-benda langit tadi itu ya. Iya, gitu. Jadi memang kelihatannya ini ya apa menjadi sangat rumit ya karena kita Mhm. terus kemudian harus harus ngikutin yang di rumah sakit apa, kotanya apa dan sebagainya sampai ke galaksi kelihatannya. Tapi memang begitu. Manusia itu kan unik sekali. Makanya kenapa disebut sebagai makhluk yang paling unggul. Karena dia kemudian bahkan ketika dia kemudian lahir itu semua semua hal yang ada di sekitarnya itu kemudian langsung terjadi saling tarik menarik gitu loh. Yes. Nah, di dalam kemudian kalau saya masukkan lagi ke dalam saya nggak kemudian masuk yang untuk tata kota udahlah ya gitu ya Jogja Indonesia itu udahlah ya kata sudah punya aturan sendiri. Saya akan kemudian langsung membawanya kepada yang urusannya dengan benda langit yaitu selain bumi gitu kan, selain bumi karena tetap bumi itu juga termasuk makhluk atau benda langit juga kan sebenarnya. Selain bumi juga yang ada yang paling tidak yang kemudian bisa teramati oleh kita gitu. Jadi itu punya pengaruh, punya pengaruh. Nah, pertanyaannya pengaruhnya di mana? Gitu ya, Mbak. Yes. Kan ada energi kan yang Ya. kemudian saling memberikan apa namanya pengaruh gitu kan. Mhm. Pengaruhnya ada di mana gitu. Untuk yang apa namanya pertama
Sebentar, ada telepon. Yang pertama, variabelnya sebenarnya banyak sekali Mbak ya, tapi yang pertama tentu saja memberikan pengaruh untuk karakter kita menjadi seperti apa, dan juga diri kita itu di apa ya, membawa atau bersama dengan energi apa ketika kita Mhm. lahir. Nah, itu yang kemudian kalau misalnya mungkin kita nggak sadari gitu kan, bahwa sebenarnya di sepanjang perjalanan hidup kita ini kita akan terus membawa itu gitu loh. Nah, Mhm. artinya kalau kita bicara karakter, bicara tentang apa yang kita bawa. Nah, Mhm. disinilah kemudian hubungannya dengan eh, potensi diri, Mbak, gitu. Oke, oke. Seperti Jadi itu koneksinya. apa yang kita bawa berpengaruh dengan potensi potensi diri. Nah, kalau apa yang kita bawa ada energi itu kan ada energi yang baik, ada energi yang buruk gitu nggak sih? Hmm, ya, eh, apa? Kita selalu ada di dalam eh, lingkup dualitas, gitu. Jadi selalu ada hitam, selalu ada putih, gitu. Seperti kalau konsepnya yin yang, gitu kan. Nah, kalau ngomongin baik dan buruk ini sebenarnya kan relatif, tapi tetap ada yang saling saling apa namanya apa ya ini apa namanya Bersinggungan. ya Oh ya. bersinggungan, gitu gitu. Jadi atau saling berlawanan Mhm. begitu. Tapi justru itulah memang letaknya dinamisasi hidup itu tuh kan di situ. Memang Dan untuk ada menyimbangkan, untuk saling menyeimbangkan sebenarnya. Jadi bukan untuk kemudian satu untuk meniadakan yang lain, tapi saling menyeimbangkan. menyeimbangkan. Gitu. Oke. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomong-ngomong masalah astronomi, kita juga juga aware dengan alam semesta ini sebagai manusia yang utuh, yang dimana ini pasti semua alam semesta ini mempunyai pengaruh terhadap diri kita, bahkan sampai mulai dari kita lahir itu sudah terbentuk karakter dan potensi. Mm-mm. Maka jadi tujuannya kita mengetahui ini apa sih, Mbak? Kalau saya menginginkannya begini, Mbak. Kenapa kemudian saya juga mengkonekkan antara pengetahuan kita terhadap kultur astronomi atau benda langit dengan potensi diri kita. Gampangnya gini, tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika kita lahir, terus kemudian kita dipengaruhi oleh energi apa? Karena pada saat itu posisi bulan, bintang, hari, bulan, tahun, jam, itu di jam berapa, itu memberikan pengaruh terhadap karakter dan akhirnya memunculkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Gitu. Sama aja kalau misalnya ini satu hal. Yang kedua adalah kalau misalnya kita mau membuat sebuah planning untuk misi dan visi hidup kita, gitu. Biasanya ini saya anggap membuat planning visi dan misi ini saya anggap seperti kita bikin eh, proposal untuk hidup. Kan ini kan misi dan visi ke depan kan jalannya, gitu kan. Saya anggap itu seperti membuat sebuah proposal. Nah, di dalam proposal itu untuk bisa mengetahui tentang apa dan bagaimana tepatnya yang harus kita lakukan, tujuan dari proposal itu aktivitasnya seperti apa, tujuannya apa dan sebagainya. Ada satu hal yang perlu kita lakukan sebelumnya, yaitu biasanya dikenal sebagai namanya analisis SWOT. Strength, weakness, Ya, opportunity, threat itu adalah menganalisis kelemahan dan kekuatan kelebihan. diri kita. Nah, sebenarnya dengan kita memahami pada saat kita lahir itu benda langitnya apa dan energinya apa, gitu kan? Artinya kita tahu karakter kita seperti apa, potensi kita apa. Jadi kita lebih kenal diri kita. Kita tahu strength kita apa, kita tahu weakness kita apa, opportunity-nya apa, dan threat-nya apa. Hmm. Sehingga ketika kita kemudian membuat atau menyusun sebuah misi dan visi, itu bukan berlandaskan sesuatu yang cuma hanya sekedar dream atau angan-angan atau kalau bahasa ekstrimnya halu semata. Tetapi itu berlandaskan dari kita mengenali diri kita. Banyak cara memang untuk dalam mengenali diri kita gitu. Nah,
saya kemudian memperkenalkan astronomi, kultur astronomi ini untuk sebagai salah satu untuk mengenali diri kita, gitu. Salah satu tools ya. Salah satu tools untuk mengenali diri kita dengan tadi yang paling pertama adalah udah kita lahir aja. Nanti ada lagi kita mau ngapain, ada itu hitungannya, itu ada bagaimana kita bisa melihat bintang, kita melihat bulan, posisi bulan seperti apa, fase bulan seperti apa, dan harusnya kita melakukan apa, itu ada gitu. Itu dalam langkah perjalanannya gitu kan. Tapi yang pertama tentu saja berasal mulai dari kita lahir, potensi kita apa, sehingga kita tahu dan lebih kenal. Kan kalau kita ini punya potensi itu selain dari yang tadi salah satu toolsnya, kalau saya menengok lagi ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi pikiran, itu tentu saja kita kenali dari DNA kita, ya Mbak ya. Kalau dari DNA kita gitu. Yang kedua yang membentuk karakter dan kemudian bisa memunculkan potensi adalah dari lingkungan yang akhirnya membentuk mindset kita gitu. Jadi toolsnya memang banyak. Variasinya iya, variabelnya kita itu untuk pengenalan diri itu memang banyak sekali gitu. Tapi itu adalah salah satu modal yang kuat bagi kita untuk bisa menentukan misi dan visi yang tepat, yang sesuai betul-betul dengan diri kita. Bukan karena sekedar angan-angan gitu. Nah, jadi, itu Mbak. Jadi semua variabel ini pasti menunjang kita semakin kita kenal terhadap diri kita. Kalaupun misalnya karena di dalam program kami di 30 Days itu pun juga ini berkaitan dengan bagaimana manusia itu mengenal akan dirinya, mengetahui kelemahan dan kelebihannya, dan bagaimana cara untuk memperbaiki apa yang menjadi lemah untuk menyimbangkan, gitu kan ya. Dan segala sesuatu yang menghambat itu bagaimana ada mental block yang yang harus yang perlu digugurkan demi keseimbangan tadi itu, gitu ya. Jadi kalau sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum mengikuti dari awal, bahwa ya sebagai manusia kita untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan, pertama adalah fokus terhadap diri kita dulu. Fokus terhadap diri kita itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Ica, itu banyak sekali variabelnya. Mengenali diri kita itu, mengenali karakter kita, mengenali potensi kita itu banyak variabelnya. Pengenalan terhadap diri kita itu pun yang juga yang ada di dalam program 30 Days High Impact, Mbak Ica. Jadi bagaimana untuk perjalanannya, tadi kan ngomong masalah perjalanan dari lahir, kita udah tahu perjalanannya bagaimana cara untuk membentuk dan menyiapkan mental kita. Lagi kalau ngomongin masalah mental, tidak ada yang pasti di dunia ini gitu ya. Yang pasti adalah perubahan itu, dan bagaimana kita siap atas perubahan itu dengan didukung dengan pengetahuan mengenai pengaruh-pengaruh dari alam semesta ini terhadap diri kita. Gitu ya. Gitu ya Mbak Ica. Wis, menarik sekali. Oke, barangkali di sini teman-teman ada yang mau bertanya. Boleh dengan senang hati kalau teman-teman di sini mau membuka kameranya atau bisa di-unmute. Oke. Di sini ada Mbak Esi. Mbak Esi ini peserta yang Mbak setia. Esi kan udah pernah juga ya ikut yang kemarin. Iya, aku namanya hari ini ikut lagi. Selamat sore Mbak Ica. Halo Mbak Esi, selamat sore. Senang ketemu Mbak Ica lagi. Iya. Maaf, kamera aku nggak tahu, nggak bisa di-onin Mbak Mary. Oke. Ya, itu tadi yang part dari yang pas manusia sebelum dilahirkan itu ya. Nah ini kan circumstances kan ada ini satu cerita aja nih Mbak Ica. Si baby ini nggak tahu kalau seumpamanya si ibunya itu terkena pengaruh gaib gitu ya. Terus sudah gitu dia keluar secara gaib. Nah itu apa yang terjadi dengan si babynya itu sendiri gitu. Itu kan berarti bukan energi yang dia mau create begitu ya gitu loh. Itu kan satu kejadian yang di luar kuasa
mereka berdua antara ibu dan si baby sendiri itu kan gitu. Gangguannya itu termasuk antara lainnya ya sampai tidak sadar diri ibunya, sampai anaknya terus dilahirkan sesuai dengan satu adat yang sampai harus pokoknya gitu deh, dengan upacara adat yang unusual born gitu loh. Gitu. Itu bagaimana Mbak Ica menurut Mbak Ica? Maksudnya si person, si baby-nya sendiri ini ada jadi mental apakah dia menjadi satu halangan buat dia kah? Apa dia menjadi punya energi yang tidak baik kah buat si baby-nya gitu loh. Gitu. Karena kan dia kan tadi kan energi yang bukan energi yang ini ya. Jadi selama dia perkembangan itu kan energi yang diterima itu kan termasuk aku tidak mencari katakan yang soalnya gaibnya, tapi daerah yang itunya memberikan pengaruh yang jelek sampai tidak diketahui antara kedua orang itu gitu. Ya, saya belum dapat gambaran yang jelas ini maksudnya pengaruh energinya, maksudnya ini proses kelahirannya kayak apa, ininya kayak apa gitu kan. Maksudnya tuh ada energi gaib itu gimana, Bu? Cerita aja nih, ceritanya kalau sampai si ibunya tuh di bawah guna-guna lah, kalau kata orang sekarang tuh dia bawah pengaruh guna-guna. Begitu si bayinya lahir juga harus melewati, karena kan si ibunya di bawah guna-guna, di antara ketidaksadarannya itu akhirnya si bayinya lahir bukan abnormal, normal, tapi harus melalui satu upacara yang dengan memotong kambing misalnya gitu kan ya, baru dia bisa lahir gitu, karena dia tidak sadar bahwa dia sedang mengandung gitu. Nah dari situ itu apa yang pertanyaan saya, apakah ada pengaruh ke si baby-nya sendiri sampai dia kan yang tadi menerima energi, berarti energi yang tidak baik ya gitu, karena itu tidak disadarin antara kedua orang, antara si ibu dan si anak sendiri gitu, si baby, si cabang baby-nya gitu ya. Gitu. Nah itu gimana itu Mbak Ica? Oke. Saya akan coba mengomentari bukan tentang entah ini guna-guna apa-apa, karena itu out of my ini ya, namanya, di luar dari ini ya kan, gitu. Saya tidak akan mengomentari di situ. Nah, tapi saya ngambil dari apa yang disampaikan Ibu tadi. Ini kan menurut keluarga ini bahwa lahir ini terjadi guna-guna, terus kemudian mereka tiba-tiba lahir, terus kemudian harus mengadakan selamatan dan sebagainya gitu kan. Saya mau menjelaskan tentang hal itu, tentang selamatannya. Kenapa ini? Nah, itu tadi yang sempat tadi pertanyaan dari Mbak Miri menyampaikan ada energi baik dan energi buruk gitu. Jadi sebenarnya gini, saya mau bicara tentang yang namanya keseimbangan. Jadi kenapa selamatan itu perlu dilakukan, gitu kan? Untuk kondisi-kondisi di mana dipercaya atau diketahui ada hal yang buruk atau potensi buruk. Kenapa kemudian melakukan selamatan? Saya mencoba mengambil yang situnya. Gitu. Nah, karena di dalam, jadi begini, tadi saya mengatakan bahwa kita itu ada di dalam frame atau konsep yang dualitas. Jadi tetap yang ada yang buruk, tetap ada yang baik, itu tetap mereka saling ada. Saling melengkapi gitu kan, saling ada, dan tidak mungkin kemudian tidak ada ceritanya kemudian yang baik terus yang buruknya terus dihilangkan terus kemudian jadi hanya satu jadi baik, enggak. Jalan ceritanya kita itu selalu ada di dalam dualitas itu gitu. Nah, selamatan itu tadi itu adalah bermanfaat, gunanya atau dilakukan itu untuk memberikan satu pengimbangan atas. Kalau itu dipercaya menjadi buruk, maka dilakukan selamatan untuk menghadirkan hal-hal yang baik gitu kan, agar kemudian anak yang kemudian dilahirkan atau ibu yang sedang melahirkan itu kemudian menjadi lebih mampu menghadapi hal buruk yang terjadi. Karena kalau misalnya kadang-kadang itu kita nggak bisa nyegah hal buruknya itu terjadi, tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan pengimbangan. Gitu. Kalau di dalam kultur gitu kan, mungkin ini biasanya kemudian kultur Jawa apa-apa itu biasanya terus kemudian selamatan. Nah, gunanya itu untuk itu, gitu loh. Nah, ini saya
boleh nggak ngasih contoh Mbak Boleh, boleh, Mbak boleh, Mary? boleh, Kebetulan boleh. ngomong sama Bu Esi gitu. Saya memang Bu Esi. Jadi untuk ini, untuk memberikan pemahaman terhadap bagaimana keseimbangan itu dilakukan gitu kan. Ini malah ada hubungannya nanti sama benda-benda langit. Jadi hari apa, ini apa. Nah, saya butuh hari tanggal lahir Ibu Asih berikut dengan jamnya gitu. Nah, saya nanti coba akan tunjukkan tentang bagaimana keseimbangan itu dilakukan dan bagaimana sebenarnya benda-benda hari, bulan, kemudian pada saat itu konstelasi itu kemudian bisa mempengaruhi karakter atau potensi seseorang. Kalau Ibu Esi bersedia, boleh di chat aja, Mbak Isi langsung boleh. chatnya private ke Mbak Ica, Ya, ya tapi kan? nanti saya boleh share ya Iya, hasilnya di sini gitu iya, loh. Gitu. iya. Kalau memang tanggal lahirnya terasa memang perlu untuk private, nggak apa-apa bisa chat private sama saya Kalau gitu. tanggal lahir sih nggak masalah gitu ya. Barangkali di sini ada Tanggal yang lahir dan pakai. jam. Nah, sekalian saya kasih contoh. Ini bicara tentang kelahiran saya. Sekalian saya kasih contoh agar lebih memahami prakteknya kayak apa gitu yang disebut sebagai bagaimana Semuanya berpengaruh. hari kita dilahirkan, jam kita dilahirkan itu memberikan pengaruh terhadap karakter dan potensi kita. Gitu. Dan semua ini tidak ada yang Berdasarkan, kebetulan. ya, ini berdasarkan dari pemahaman kultural astronomi. Gitu. Boleh Mbak Esi, kalau mau di chat. Udah aku ke RYL Academy. Oh gitu. Oh oke. Soalnya ini nggak ada optionnya kembali. Iya saya benar, di sini. benar. Chatnya directnya ke Real Academy. Iya. Tapi aku nggak yakin jamnya. Aku sore sekitar maghrib gitu loh, sekitar Oke. Sekitar jam maghrib. 5, jam 5 gitu. Jam 5. Oke. Saya tinggal butuh tanggal. Karena kegiatannya itu menjelang maghrib itu selalu ada nanti itu jalan sendiri gitu loh gitu. Jadi itu kegiatan itunya. Jadi pas itu di situnya baru ketahuan bahwa mau melahirkan gitu. Oh oke. Gitu. Oke, saya tinggal butuh tanggal, saya akan hitungkan. Pakai hitungan soalnya ini. Oh gitu. Oke. Pakai hitungan. Bisa di-share ke aku aja Mbak Esi. Oh yang bukan RL Academy itu ya? Di WhatsApp mungkin, bisa di WhatsApp. Ya, jadi sambil nunggu yang Mbak Esi share ya, Mbak Mary, saya bisa jelaskan gitu. Karena kalau di dalam ini pernah saya sampaikan di yang pertama dulu, bahwa hari itu diasosiasikan juga dengan planet, gitu. Terus kemudian kalau kita tahu di dalam kultur Jawa, gitu kan, itu ada yang namanya weton, gitu kan. Jadi si weton ini bukan semata-mata sebuah ramalan, tapi ini adalah sebuah ilmu yang memang berdasarkan pengamatan. Betul, penghitungan dan pengukuran yang sudah dilakukan. Makanya ini bagian dari kultural astronomi ini sebenarnya. Jadi kalau kita kemarin melihatnya ini sebagai sebuah ada di buku-buku primbon, tapi saya bisa sampaikan ini bagian dari kultural astronomi karena itu hitungan dan pengukuran yang dilakukan untuk bisa menemukan weton gitu loh. Dan selain jadi ada hari, ada weton, dan ada wuku. Ini yang jarang sekali masih diketahui. Kita biasanya taunya weton saja ya. Tapi ini ada yang namanya wuku. Wuku itu siklusnya 7 hari sekali, berganti selama 7 hari sekali. Dan ada 30 wuku gitu. Dan masing-masing juga memiliki karakter di wukunya itu gitu. Saya coba ya Mbak Esi, ditunggu sebentar, saya udah dapat. Waktunya sore. Itu saya ingat-ingat ya tanggal ulang tahunnya, siapa tahu jadi di terakhir. Tadi kan yang pas Mbak Mary tanya itu loh, yang Mbak Mary bilang apa energi itu yang sangkutannya sih sama
pertanyaan Mbak Mary itu, yang tadi Mbak Mary nanya, itu kan si baby kan nggak tahu apakah energi negatif itu akan mempengaruhi si babynya sendiri gitu loh gitu. Pertanyaan aku sih sangkutannya sih ke situ arahnya Mbak Mary. Iya. Kalau saya jawabnya memang kita nggak pernah tahu, Bu. tahu. Nggak pernah tahu, apalagi kemudian dia kan baru lahir gitu kan. Nah, makanya selamatan itu digunakan untuk kita, justru karena kita nggak pernah tahu, daripada untuk menjaga gitu kan. Makanya kemudian dilakukan selamatan kalau kita bicara tentang kultur ya, agar untuk mengimbangi jika ada energinya ini sampai nempel sama si baby, maka dia sudah punya bekal kekuatan dari doa-doa yang disampaikan pada saat selamatan itu. Bahkan kalau orang Jawa itu kan selamatannya kadang-kadang khusus, Bu. Harinya hari apa, selamatannya apa, dan semuanya punya simbol sama makna. Untuk kemudian simbol sama maknanya itu ditujukan untuk menangkal atau mengimbangi dari energi jahat yang mungkin terbawa pada saat bayi itu dilahirkan. Gitu. Seperti itu. Amazing kalau itu luar biasa. Oke. Sambil Mbak Ica lagi berhitung-hitung, barangkali ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, boleh silakan bisa di chat, di sini, di kolom chatting. Ini kemarin Mbak Lisa juga sempat mention tentang gerhana bulan ya. Malam ini kan gerhana bulan. Iya. Mas ini juga barengan sama Pak Primun juga. Oke. Bu Esi mau yang baiknya dulu apa yang buruknya dulu? Selalu yang baiknya dulu kan. Mungkin kamu buruknya dulu, jadi biar bisa siap-siap gitu. Baik. Agar kita tahu kalau udah buruknya itu berarti kita harus baiknya gimana gitu. Oke. Silakan gitu. Oke. Bu Esi, oke. Iya. Bu Esi ini termasuk orang yang kalau dibilang kalau melihat dari hari lahirnya dipengaruhi oleh harinya hari maghrib ya Bu ya? Iya. Maghrib, sorry. Kalau maghrib berarti sorry. Hitung lagi karena tadi ini masih tanggal 17, maaf. Karena begini, karena hitungannya kan itu kalau misalnya maghrib itu sudah masuk ganti hari. Kalau biasanya di Jawa itu sampai berkisar antara sore setelah asar itu sudah berganti hari di tanggal selanjutnya. Jadi kalau ini 17 Oktober yang harusnya jatuhnya di hari Sabtu 18. Jadi hitungannya ikut yang hari sebenarnya masuknya ke dalam hari Minggu. Jadi sudah masuk malamnya kan gitu. Malamnya itu berarti hari, kalau ngomongin wetonnya masuk ke dalam wetonnya hari Minggu. Nah, tapi minggu apa? Mari kita hitung dulu. Mbak Mary, weton apa? Coba sebutkan nama-nama hari dalam bahasa Jawa. Saya pun kalau misalnya yang seperti itu kurang paham ya. Tapi teman-teman di sini lagi kita bukan sedang meramal, tapi semua ini ada pengaruh dan ada perhitungannya, gitu ya. Benar. Jadi lahirnya Minggu Wage. Hari Minggu itu kalau kemarin Mbak Isi mengikuti saya yang pertama, hari Minggu itu adalah dipengaruhi oleh planet benda langitnya adalah matahari. Benda langit matahari. Nah, simbolik matahari itu ada di dalam karakter atau potensi yang ada di dalam bahasa. Apa sih matahari itu? Matahari itu satu benda langit yang menjadi kalau sekarang pusat, dikatakan sebagai semua benda
planet, semua planet itu mengorbit kepada matahari. Jadi artinya matahari ini memiliki karakter yang orang-orang yang lahir di hari Minggu seperti Mbak Esi ini memiliki karakternya, memiliki kewibawaan yang cukup besar. Terus kemudian tapi karena cukup besarnya ini, selain dia kemudian juga orang karena sinarnya yang begitu terang, akhirnya kemudian banyak orang yang kemudian juga menarik banyak orang. Tapi kadang-kadang orang itu melihatnya itu kayak apa ya? Bukan angker, tapi kayak lebih ke berwibawa. Orang melihatnya ada karakter berwibawa di dalam diri Mbak Esi, sorry. Terus kemudian Mbak Esi senang sekali belajar. Senang sekali untuk mendapatkan hal-hal baru dan kemudian mempelajari hal-hal baru. Walaupun itu belum tahu akan dipakai untuk apa, tapi senang banget untuk mempelajari hal-hal baru gitu loh. Terus Mbak Esi sebenarnya pengen bikin kalau misalnya ada satu teman yang kemudian entah itu susah atau kemudian butuh bantuan, Mbak Esi ini sangat bisa untuk membantu gitu. Sangat baik hatinya, tetapi awas jangan bikin marah. Kalau sekali marah, ini gawat. Karena gawatnya kalau marah itu sampai menakutkan banyak orang gitu. Orangnya ringan tangan dalam membantu, menyenangkan banyak orang, ingin bikin banyak orang senang, tetapi kalau sudah sampai disakiti, bisa sampai kemudian bisa membuat orang lain jadi gitu. Nah, secara karakter di Minggu Wage dan kalau melihat tanggalnya, ini buku Mbak Esi itu adalah buku Kuruwelut gitu. Di buku Kuruwelut ini karakter dan potensinya itu orangnya mereka yang lahir di tanggal ini dan di jam yang tadi Mbak Esi sampaikan itu cekatan, kreatif orangnya. Tapi saking cekatan dan kreatifnya kadang-kadang suka usil sama orang lain. Wah. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya Mbak kemana-mana itu sebenarnya Mbak S itu banyak sekali diberkahi oleh kayak semacam gini loh Mbak. Kalau misalnya ada di satu tempat ini ada sebuah kejadian yang buruk, orang lain kena, tapi Mbak Esi nggak kena. Pernah nggak ngalami kayak begitu? Gimana? Jadi di satu tempat ada orang lain yang mengalami kejadian buruk, padahal itu tempatnya sama, tapi Mbak Esi nggak kena. Ya, sering. Nah itu, nah ini tadi Mbak Mary yang aku bilang. Ada satu potensi, ada satu hal yang dipengaruhi oleh tanggal lahir dan tanggal jam lahirnya, sehingga itu melekat di dalam dirinya. Ini kan jadi kita ketahui kan, gitu. Nah, terus kalau misalnya, ini di dalam hari dan jam kelahiran itu juga tadi kan mengandung banyak hal yang baik, cekatan, orangnya senang menyenangkan orang lain. Tapi kalau marah ini, tapi ada juga mengandung hal yang perlu diwaspadai gitu. Yang diwaspadai, Mbak, jangan dekat-dekat dengan benda tajam atau benda-benda yang bisa menyakiti atau membuat luka. Untuk Mbak gitu kan, karena sangat rentan untuk kemudian terkena karena nakasnya atau sialnya itu kalau misalnya dekat dengan benda-benda tajam. Gitu. Ini kan nggak bawa pisau sih, cuman iya memang nggak bawa pisau, cuma diwaspadai gitu loh, diwaspadai gitu karena ada ini masuk tadi di dalam karakter dan potensi akibat dari energi yang kita dapatkan pada saat kita lahir sehingga kita mendapatkan kebawa lah sama kita itu. Jadi yang sama benda-benda tajam melekat gitu ya. Melekat. Itu harap berhati-hati. Jadi nggak bisa bekerja sebagai bacer atau apa. Nah, bisa dibuat begitu Mbak. Jadi karena
naasnya atau hal-hal buruknya yang bisa terjadi itu terkena benda tajam atau bahkan terkena peluru bahkan gitu. Nah, akhirnya itu kemudian kita bisa menentukan, berarti nanti aku kalau misalnya mau usaha atau mau cari kerja, jangan yang mendekati itu atau jangan berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Nah, ini baru satu contoh variabel ketika kita mengamati harinya hari apa. Tadi planetnya adalah planet matahari gitu kan. Terus kemudian wuku itu sebenarnya berbicara tentang konstelasi bintang. Ada 30 wuku. Konstelasi bintangnya pada saat Anda lahir itu sedang dominan apa. Nah, itu menentukan akhirnya karakternya gitu. Terus kemudian jam lahirnya. Jam di subuh hari ini kan kalau kita pahami tentang bioritmik tubuh, di jam-jam segitu, ini waktunya metabolisme tubuh sedang lagi bekerja gitu kan. Nah, artinya diwaspadai juga hal-hal yang berkaitan dengan sakit-sakit hal-hal yang bukan dari penyakit degeneratif bukan dari penyakit generatif ya. Jadi bukan penyakit turun diabetes tapi justru yang kayak jantung dan itu harus diwaspadai gitu. Terus kemudian juga jantung dan berkaitan sama perut gitu. Karena pada saat itu metabolisme bioritmiknya itu sebenarnya harusnya istirahat, tapi malah disuruh lahir gitu. Nah, ini akan memberikan pengaruh gitu. Itu baru satu variabel. Contohnya seperti ini yang dimaksud dengan bagaimana kultural astronomi, pemahaman kita tentang posisi benda langit itu kemudian menentukan energi yang ada pada kita bahkan ketika saat kita dilahirkan. Dimulai dari situ pada saat kita dilahirkan. Nanti lagi ketika kemudian mau nikah, mau kerja, mau apa, ntar dulu posisi benda langitnya apa? Oh, pantesan kamu ngerjain ini kamu nggak bisa. Sementara posisi benda langitnya lagi seperti ini, harinya seperti ini, bulannya lagi di sini, bulannya fasenya lagi itu. Tanggal lahirmu cocok nggak dengan kemudian buku atau masa atau musim yang ada pada saat itu sehingga kamu bisa melakukan ini. Itu semuanya dihitung, diukur dan sehingga kemudian tujuannya adalah kita menjadi selaras atau menjadi sejajar dengan alam semesta, harmoni selaras dengan alam semesta. Jadi alam semestanya lagi bergerak apa, kitanya juga mengikuti bergerak apa. Artinya kan ibaratnya kalau banyak orang bilang itu istilahnya apa sih? Mestakum, meskipun sebenarnya saya kurang setuju dengan istilah mestakum. Kayaknya semesta itu kerja untuk kita, untuk mendukung kita. Enggak dong, gitu. Ini harusnya dua-duanya dong, saling menyelaraskan. Jadi apa yang kita tuju, apa yang menjadi visi dan mimpi kita, itu bisa menjadi sejalan semuanya. Karena kitanya dengan alam semestanya itu selaras. Seperti itu. Oke. Mbak Iza, untuk Mbak Esi gimana? Untuk kelemahan apa yang menjadi SWOT-nya? Ada lagi nggak? Kelemahannya apa lagi? kelemahannya karena ini nggak boleh baik. Nggak mudah gini, Mbak. Ini tadi baru variabel hari sama jam lahir. Masih ada beberapa variabel lainnya gitu. Weton itu nanti bisa dipecah lagi jadi variabel yang lebih lagi karena itu bicara sebenarnya 4 unsur dalam diri gitu. Nah, mudah-mudahan ini karena ini panjang ya, ini kita waktunya terbatas ya dan panjang. Mudah-mudahan nanti saya bisa sampaikan ini di workshop yang di tanggal 12 Juni ya Mbak ya. Iya, betul sekali teman-teman. Kalau pengen detail lagi macam-macam variabelnya ini kan baru mengenai masa tanggal waktunya ya, tapi ada beberapa lagi yang ada pengaruhnya terhadap potensi. Ini satu lagi boleh nggak nih dari lahirnya Senin Kliwon jam 7 pagi di tanggal 3 September. Siapa ini Mbak? Salah satu peserta. Nggak mau disebut namanya? Nggak mau disebut namanya? Oke. Sebenarnya lebih asik kalau boleh. Ini mumpung tidak terlalu banyak. Kalau boleh, bisa. Saya juga lebih enak membacanya. Bukan hanya ini. Kita bisa tatap muka. Saya jadi lebih enak ininya. Gitu. Kalau boleh nih.
yang merasa di tanggal 3 di tanggal 3. Ya, Bu. Oke. Bapak siapa nih? Oh, Bapak Hardiman. Hardiman, Bu. Oke, Ya, Pak Hardiman. Apa kabar Bapak? Baik, Sehat ya. Posisi di kota mana, Pak? insyaallah. Bogor. Oh, di Bogor. Oke. Ya, Di barat berarti. Nyuwun sewu izin, saya tanggal berapa tadi? Boleh ya, Pak ya? 3. Buat belajar Boleh. bareng. Tanggal berapa? 3 Mei ya? 3 3 September. September. Oh, sorry. 3 Saya- September. Saya ingat-ingat loh ini tanggal lahir ini kalau ulang tahun. Jadi saya bisa nagih ayah di traktir. Boleh tahu tahunnya? 73. Kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Bapak. Sebentar ya. Saya hitungkan dulu ya. Saya hitungkan dulu, Pak Hardi. Jamnya jam Jam pagi ya, 7 Pak? pagi. pagi. Senen Kliwon. J, betul. Leres Senen Kliwon. Pak Hardi ikut yang kemarin, yang pertama enggak ya, Mbak? Kayaknya belum ikut ya? Belum ikut. Tidak. Oke. Pak Hardi, Senen Kliwon itu kalau ngomongin tentang benda langitnya, Senen itu disimbolkan atau diasosiasikan dengan salah satu planet yang paling dekat dengan kita, yaitu bulan. Senen itu planet ruling planetnya atau yang sedang beratnya lagi ini di situ itu adalah bulan. Nah, sesuai dengan bulan itu biasanya bawaannya nih gitu. Bulan itu seringkali sifatnya salah satu planet itu yang sifatnya sangat mempengaruhi mood. Jadi itu pula berkaitan pada saat kita lahir, ketika kita lahir dari Senin, maka orang-orang yang lahir dari Senin ini seringkali moodnya naik turun. Seperti itu, gitu loh. Nah, Senen Kliwon. Kalau bicara hari itu. Nah, kalau bicara wukunya gitu, tanggal lahir Bapak di jam itu wukunya adalah wuku Kuruwelut. Kayaknya hampir sama seperti Bu Esih tadi. Iya. Gitu. Kurang lebih sama. Kira-kira sama nggak Pak? Jadi mudah-mudahan kerjaan Bapak nggak ada yang hubungannya dengan peluru atau senjata ya, gitu. Kalau ada nanti saya suruh selamatan Pak, bener. Udah ada catatannya, kalau misalnya ada, nanti Bapak saya minta Pak selamatan dulu ya Pak, agar yang seperti Bu Esih diceritakan gitu. Kira-kira sama seperti itu. Jadi tetap pekerjaannya berkaitan dengan hal-hal kreativitas. HR. Human resource ya, Iya. Oke. Tapi anak-anak anak buahnya yang di kantor tolong jangan diusilin Pak. Tahu aja kalau ngusilin. Gitu loh. Nah, ini bukan saya yang ramal loh. Ini itu kata tanggal lahir Anda yang berkaitan sama benda langitnya. Gitu. Kode-kodenya ya. Kode-kodenya, bulannya, gitu kan, konstelasi bintangnya, kayak gitu loh. Saya nggak sedang meramal, tapi ini saya menyampaikan hal yang berkaitan dengan pada saat Anda lahir, posisi konstelasi bintangnya dan posisi hari Anda lahir itu dipengaruhi oleh planet apa sehingga memunculkan karakter gitu. Nanti yang lebih lagi itu adalah kalau bisa sampai menemukan potensinya apa. Orang yang lahir di hari Senin ini gitu biasanya gitu bulan ini kan seringkali disebut sebagai salah satu benda langit karena ini kelihatan banget sama kita dan kita sering sebutnya itu sesuatu yang sangat indah gitu. Biasanya orang-orang yang lahir seperti Bapak ini di tanggal itu ini biasanya selera tinggi gitu. Dalam hal memilih barang, memilih apapun itu pasti nggak mau yang hanya biasa-biasa aja. Hanya sekedar itu nggak mau, tapi memang harus ditetapkan sama standar yang memang beliau ini kan kalau ngomongin selera ini kan nggak bisa sama ya tapi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan gitu loh. Nah, tapi saran saya Pak gitu loh,
eh, jangan terlalu nggak apa, kadang-kadang itu sering ini loh, apa, jadi punya pikiran yang kemudian jadi lebih banyak curiga sama orang Yes. gitu. Overthinking. Gitu. Lebih kepada Negatif. jangan-jangan banyak gitu nggak Pak? Enggak, Bu. Banyaknya gimana? Positive Kalau thinking misalnya aja. positive thinkingnya seperti apa misalnya dalam menghadapi situasi. Kalau misalnya Bapak pertama kali ketemu dengan orang, Ya, kita berharap semuanya baik-baik saja. ya maksudnya berharap semuanya baik-baik saja. Artinya Ya. kalau misalnya berharap semuanya baik-baik, sudah muncul di pikiran bahwa ada sesuatu. Ya, gitu loh. Ada sesuatu sehingga berharapnya baik-baik saja. Baik aja. Ya, tapi memang Mbak Mary, ini kan tadi saya bilang, ini baru satu variabel. Yes. Yang kemudian nantinya akan digabungkan dengan variabel-variabel yang lain, ya kan, elemen yang lain, sehingga kemudian semuanya ini membentuk pola kita. Ini baru dari satu variabel hari, tanggal, gitu kan. Nanti ada lagi variabel yang lebih ke weton, nanti ada lagi variabel ngomongin DNA, nanti ada variabel lagi ngomongin tentang mindset, gitu. Disitulah baru kemudian kita utuh, kemudian mengenali diri kita, jadi kita tahu potensinya apa, kemudian kalau sudah tahu potensinya apa, sehingga kita bisa memahami jalannya ini mesti kemana sih, sehingga laras semua ini. Sama seperti ini loh Pak, kalau misalnya musik ya, kita main musik, kita tahu bahwa yang pianonya itu mainnya di kunci apa, kan harus tahu kuncinya dulu. Gitarnya juga mainnya di kunci apa, jangan pianonya main kemana, gitarnya main kemana, tidak menjadi satu komposisi musik yang selaras. Gunanya kita untuk kemudian mengenali ini semua, termasuk dengan beda-beda langit ini dan pengaruhnya terhadap diri kita. Gunanya untuk menyelaraskan, oh saya itu begitu, karena dipengaruhi oleh planet ini, ada konstelasi bintang yang ini, sehingga saya memahami, berarti saya kuncinya di kunci apa nih yang bisa laras sama semestanya. Jadi tujuannya untuk itu. Ya. Untuk menyelaraskan sama halnya apa yang ada di 30 Days High Impact, itu menyelaraskan pikiran sadar, pikiran bawah sadar gitu ya. Kita maunya apa, tapi ada dorongan hati atau emosi yang jauh lebih besar dari itu sehingga tidak selaras. Nah, lagi tadi ini kita ngomongin masalah yang di luar. Untuk menyelaraskan diri kita sendiri, untuk sebagai manusianya, untuk mengenali diri kita, menyelaraskan pikiran sadar, pikiran bawah sadar, ya bisa dengan mengikuti program 30 Days High Impact. Gitu sih yang bisa saya tambahkan juga buat Pak Hardiman. Ini kita ngomongin di luar, karena gini, kalau misalnya kita juga mengetahui yang di luar tapi kita tidak mengenali diri kita sendiri gitu ya, nggak akan mencapai goal yang kita mau gitu ya. Ya, gitu saya sih. ada ini sedikit lagi untuk Pak Hardiman tadi, untuk yang kemudian juga dipengaruhi oleh benda langit bulan gitu ya. Yang bulan ini memang rasanya kalau sebagai posisinya memang sebagai HRD memang pas, karena orang yang dengan dipengaruhi oleh benda langit bulan ini adalah orang yang pandai bergaul dan pandai berkomunikasi. Gitu. Selain HRD, ada kok profesi-profesi lain yang artinya jika Anda ingin melakukan profesi yang mungkin agak keluar dari HRD, adalah profesi yang di mana profesi itu membutuhkan komunikasi, karena orang dengan pengaruh bulan ini pandai bergaul, pandai kemudian berkomunikasi gitu, karena tentu saja bulan itu paling dekat dengan kita ya, secara lokasi, secara posisi ya, ukurannya kan lebih dekat, jaraknya kan lebih dekat dengan kita. Iya, artinya pengaruhnya memang besar sekali, dan ini sangat bisa dimanfaatkan. Apalagi kalau misalnya Bapak tahu tentang nanti di fase-fase bulan. Di fase-fase bulan itu ada masa-masa bulan, apalagi kalau yang dipengaruhi bulan ya, fase-fase bulan selayaknya juga tahu. Jadi tahu pada saat bulan purnama harus ngapain, pada saat bulan di first quarter atau bulan separuh itu harus ngapain dan sebagainya.
saya udah bahas di pertemuan yang lalu, tapi nanti di tanggal 12 Juni saya akan detailkan lagi, Mbak. Aktivitasnya yang lebih detail. Yes, Itu seperti apa? Oke. Ada hal yang menarik dari Pak Hardiman nih. Tadi Mbak Ica bilang kalau Moody kan, ngomongin masalah Moody. Kalau kita ngomongin masalah Moody, perlu yang namanya pengontrolan diri nggak untuk menyeimbangkan itu? Ini ke saya. Mood. Iya Mbak Lisa. Iya. Jadi berdasarkan begini Mbak, Moody ini kan kemudian kalau kita ngomongin secara lingkup sosial bukan hanya pengaruh kepada hubungan kita dengan orang lain, gitu kan, tapi juga pengaruh terhadap hasil yang akan kita capai. Kalau Moody, moodnya lagi bagus, hasilnya bagus. Tapi kalau moodnya jelek, hasilnya juga jadinya bagus. Kan kurang bagus. Nah, artinya nanti akan kita kembalikan gimana? Mau nggak terima hal kayak gitu? Ya nggak mau, maunya pengen yang baik. Ya udah, kalau gitu berarti memang harus ada penanganan gitu kan. Nah, penanganannya seperti apa? Nah, itu tentu kita kenali dulu. Ibaratnya kan gini, kita udah tahu nih posisinya memang ini sudah nggak bisa diubah kan, bahwa lahirnya di hari itu gitu kan. Betul. Emang nggak bisa diubah. Tetapi kita akan bisa melakukan semacam entah itu treatment, entah itu semacam pemahaman baru terhadap yang disebut sebagai mood itu seperti apa, sehingga kemudian mampu mengimbangi. Ketika moodnya lagi jelek, berarti mindsetnya harus ditata. Betul. Seperti apa? Betul. Nah, ya, jadi untuk menyeimbangkan ini perlu yang namanya pengenalan diri. Balik lagi, kita perlu yang namanya pengenalan diri. Bagaimana kita mengontrol itu semua. Dan tadi bukan dengan kita semakin tahu potensi-potensi ini, potensi untuk kita jadi pekerjaan kita jadi kurang baik. Gitu ya Mbak, dan bagaimana cara kita untuk mengontrol ini. Dan saran saya sih Pak Hadi untuk ikut di 30 Days High Impact, dan untuk lengkap dengan variabel-variabel yang tadi yang dimaksud sama Mbak Ica, bisa ikut di workshop kita di tanggal 12 Juni Pak Hadi, biar semakin komplit gitu ya Mbak Ica ya. Mbak, ini satu lagi nih, ada yang mau bertanya, di tanggal 29 Oktober, dini hari, jam 2-an gitu? Boleh juga berbagi wajah. Oke, berbagi wajah. Boleh berbagi wajah. Selamat sore Mbak Ica. Sore. Saya pernah melihat wajahnya, rasanya pernah live IG ya Mbak? Iya Mbak. Famous ya, wajahnya famous ya. Famous ini. Mas Imam, halo sore. Posisi ada di mana Mas? Kota? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke, boleh tadi tanggal berapa Mbak? Tanggal 9 Oktober. Oke. Hampir berdekatan lu sama Mbak Esi. Oh iya. Tahunnya? 1982. 92 apa 82? 1982. Oh, waduh. Jamnya? Enggak, maksudnya begini, Mak. Tadi saya aduh itu adalah terlihat 10 tahun lebih muda atau gimana? 82 Mbak. 82. Jamnya tadi jam berapa, Mas Imam? Aku sih tahunya dini hari dari orang tua. Kayaknya sih jam 1 jam 2 gitu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya sudah. Tapi masuknya tanggal 29 ya? Iya. Itu dihitung di dini hari seperti kalau misalnya di atas jam 12 itu berarti Jumat. 12 ya kan? Iya, Jumat. Jumat Pon. Udah kelihatan kok Mbak orang yang lahir di bulan di hari Jumat ini tuh. Jumat ini jelas orangnya udah kelihatan dari saya udah begitu memperlihatkan wajahnya gitu, dan saya sempat rasanya pernah lihat dari cara ngomongnya. Orang-orang yang lahir di hari Jumat ini orang-orang yang sangat energik. Orang-orang yang sangat energik, terus habis itu
Kok saya melihatnya sebenarnya Mas Imam ini sebenarnya orang rumahan. Sebenarnya lebih senang di rumah, tapi kok kayaknya ada beberapa hal yang memang kemudian bukan memaksa ya, atau membuat Mas Imam ini lebih banyak bepergian, dan itu kadang-kadang membuat dia jadi rasanya selalu kangen rumah, dan rasanya kalau udah sampai di rumah udah nggak mau digangguin karena itu me time yang yang selalu ditunggu-tunggu sama Mas Imam. Iya nggak Mas? Iya Mbak. Iya gitu. Nah, Mas Imam, karakter orang yang lahir di hari Jumat ini kemudian membuat dia ini karena sering tadi suka di rumah, otomatis juga kemudian jadi suka menyendiri gitu kan. Terus habis itu tapi terus kadang-kadang kalau misalnya menyendirinya nggak apa-apa, tapi terus kadang-kadang kenapa sih kok sering feel lonely? Nah Emang sendiri. Sendiri, Ya. tapi jangan kemudian menjadi feel lonely gitu loh. Nah, kemudian kalau misalnya, oh ya tadi saya belum bilang ya, hari Jumat itu planet yang memberikan pengaruh adalah Venus. Planetnya Venus. Gitu. Nah, di planet Venus ini memberikan sesuai dengan simbolnya ya, dia kemudian sebenarnya punya potensi untuk kemudian memberikan kayak semacam penerangan atau pencerahan pada banyak orang. Gitu. Dan di karakter dari orang yang mendapatkan energi dari planet Venus ini pada saat kelahirannya itu diberkahi oleh kesediaan untuk kemudian menjadi terbuka oleh banyak orang. Jadi open gitu loh. Nah, ini tuh kadang-kadang kayak gini, di satu sisi gitu kan, yang lahir di hari Jumat itu, nah ini satu kasus yang muncul. Di satu sisi ya, orang yang lahir di hari Jumat itu orangnya sukanya homey, sukanya menyendiri. Tetapi ada energi dari planet Venus, kemudian dia memiliki potensi untuk kemudian menerangi atau memberikan pencerahan kepada banyak orang dan open terhadap banyak orang. Terdengar seperti konflik. Yes. Ya kan? Terdengar seperti konflik. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa ada banyak hal kemudian karena pengaruh dari planet yang mempengaruhi ketika atau benda langit yang pada saat itu ada ketika Mas Imam ini lahir, akhirnya membuat dia harus ngikutin benda langit energinya, yaitu ya seperti Venus. Tetapi harinya di hari Jumat itu menyendiri. Makanya tadi saya bilang ada yang pengennya tuh di rumah gitu, tapi banyak hal yang kemudian memaksa dia itu untuk dapat kerjaan itu keluar aja gitu loh. Bukan kerjaan yang mudah dilakukan, bukan kerjaan yang kemudian di rumah gitu kan. Nah ini kan seperti konflik gitu kan rasanya gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi lebih sulit kadang-kadang kalau kita hanya melihat dari satu variabel ini, menjadi sulit untuk menentukan jadi aku yang mana gitu. Aku ini people person atau aku ini orang yang memang senang di rumah gitu. Benar nggak Mas Imam seperti itu? Di unmute dulu Mas Imam. Banyak yang ngajakin sih Mbak keluar-keluar gitu. Sekarang suka ngikutin aja. Iya gitu. Nah tapi kan ada karakter sebenarnya Mas Imam kan pengen di rumah kan gitu. Nah yang banyak ngajakinnya, nah itu tadi Mbak, banyak ngajakinnya itu juga tadi karena pengaruh dengan energi dari Venus ini memang membuat orang mendapatkan bekal untuk kemudian ketemu dengan banyak orang dan open banyak orang. Akhirnya orang pun pengennya ngajakin dia keluar terus gitu loh. Nah tapi itu tadi balik lagi, sounds like ini semacam hal yang konflik gitu. Makanya tidak bisa hanya dari satu variabel, harus mengikut dari ada beberapa variabel yang harus kita perhatikan agar kita tahu betul kita itu siapa gitu. Nah dan kita ini apa, kita ini siapa dan bagaimana potensi yang ada di dalam diri kita. Kalau untuk bukunya Mas Imam, Anda ada bukunya adalah buku Mandasya gitu.
Tuh, dari bukunya aja menjadi tempat berlindung orang. Gitu loh. Waduh. Semua-semua dilindungin. Nah itu Mbak yang bahaya, semua dilindungi. Jadi orang merasa nyaman gitu ya? Iya, bukan Mbak, bukan merasa nyaman, tetapi lebih kepada bagaimana dia merelakan dirinya untuk kemudian jika ada orang yang mendapatkan kesusahan, itu dia bantu, Iya, kayak gitu. iya, Nah, iya. itu kalau misalnya melihat dari buku atau konstelasi bintang yang pada saat energinya dapat energi itu, gitu loh. Seperti itu. Nah, tinggal kan kemudian nanti bisa satu persatu diketahui ini ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Oh, jadi utuh pemahamannya, gitu loh. Ya. Gitu. Jadi kalau tadi bilang bukan sorry, saya revisi, bukan konflik. Jadi ini kalau konflik itu kayak berantem. Jadi bisa tetap keluar diajak teman-temannya, tapi juga kadang-kadang bisa untuk menyendiri. Tapi kontradiktif, kayak kontradiktif aja gitu. Tetap ada kayak kontradiktifnya. Nah itu pertanyaannya yang muncul ya, saya yang mana gitu kan? Udah tahu belum Mas? Sayanya yang mana? Yang di rumah aja atau yang sering WFH apa WFO? Ya, Aku sih ngikutin aja sih Mbak. Apa kalau di saat lagi di tempat keramaian ya rame. Sendiri. Tapi kalau pas lagi udah sampai rumah, rasanya udah kadang-kadang gini, ikut di keramaian, tapi punya limit biasanya. Kalau misalnya tipikalnya seperti hari Jumat yang senangnya menyendiri, punya limit sampai berapa lama, habis itu kelelahan, dan dia butuh istirahat di rumah. Biasanya begitu. Gimana Mas Imam? Iya Mbak, saat aku sendiri sih lebih banyak berpikir sih. Oh iya kan. Jadi ada dua gitu loh Mbak. Ya, Gitu. ya. Jadi balik lagi ya, dengan kita semakin tahu dengan apa yang melekat sehingga bisa menyelaraskan itu seolah-olah jadi sebuah bukan konflik tadi Mbak Is bilang ada kontra di sana. Kontradiktif. Ya, tapi bagaimana itu semuanya bisa selaras sehingga apa yang kita mau kita capai itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi semakin jauh lebih terarah mau tujuannya apa, mau visinya apa, itu semakin bisa menyelaraskan. Nah, untuk mengimbangi ini semua bisa dipelajari di dalam 30 Days High Impact, gitu ya. Ya Mbak, untuk menyelaraskan bagaimana cara untuk mengontrol diri kita, bagaimana cara untuk mengontrol emosi, bukan ditekan atau dihilangkan tadi bilang Mbak Ica, tapi bagaimana kita mengontrolnya, menyimbangkan itu semua untuk di dalam diri kita dengan pengetahuan ternyata ada pengaruh di luar kita ini apa yang menjadi kelemahan kelebihan kita, gitu ya Mbak Ica. Nah sebelum kita menutup nih, sebelum ini untuk Mas Imam gimana Mbak? Gimana Mas Imam? Sudah sesuai nggak? Sesuai sih Mbak, tinggal asmara aja doang yang belum. Waduh. Oh itu kan nggak perlu dari kita itu Mbak, itu mah kalau dari kita udah ini sendiri kalau yang itu. Enggak. Kalau Mas Imam ingin lebih tahu lagi, lebih mengenal lagi, bisa mengikuti workshop di tanggal 12 Juni ya, dengan investasi yang sangat-sangat terjangkau sekali, biar makin tahu variabelnya apa yang mempengaruhi itu semua ya. Tetap dicek IG RYL, di sana dapat informasi berapa investasi untuk di tanggal 12 nanti. Nanti ada di sana ada Mbak Ica, nanti akan lengkap semuanya untuk variabel yang tadi yang dimaksud sama Mbak Ica. Oke, teman-teman, sebelum nutup ini Mbak Ica, tadi kan ada yang menyinggung hari ini nih pas banget nih yang namanya gerhana bulan. Kira-kira apa sih secara general pengaruhnya, energinya yang juga bisa kita pahami, kita pelajari, kita waspadain? Ya,
Iya, ini bulan ini agak istimewa karena berbarengan dengan full moon. Full moon bulan purnama plus juga ada gerhana juga. Itu jadi satu. Nah, kalau dulu ingat kalau waktunya gerhana, pernah nggak dulu dengar cerita bahwa kalau gerhana seringkali kita suruh sembunyi Ya, di nggak boleh bawah, keluar. nggak boleh keluar ya kan, suruh sembunyi di bawah Heeh, tempat tidur gitu kan. heeh. Artinya ini sedang ada energi yang memang sangat besar yang sedang berpengaruh di luar sana oleh benda langitnya. Apalagi ditambah nanti purnama. Kalau kemarin saya sempat cek ya, full moon-nya itu ada di jam 6 sore nanti di Hmm. Indonesia bagian barat ya. Nah, ini kalau yang di posisi yang seperti ini, full moon plus exit ini adalah saya menyarankan untuk teman-teman semua itu memperkuat proteksi. Karena energi yang besar ini bisa memberikan pengaruh. Dan tadi kita tidak hanya ada satu loh, ada dualitas, ada hal yang baik dan ada hal yang buruk yang ada di dalam diri kita, gitu kan. Ada pengaruh baik, ada pengaruh buruk pastinya nanti gitu. Nah, daripada kemudian kita karena energi ini kan tidak terlihat, tapi harusnya kita bisa rasakan. Gitu. Daripada nanti kita terkena hal yang buruknya, maka sebaiknya di masa full moon ini dan eclipse ini itu melakukan proteksi diri. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, satu hal proteksi diri yang paling mudah itu adalah happy, gembira, gitu. Apapun aktivitasnya gembira, mau nyanyi-nyanyi, mau karaoke, mau bercanda sama teman, mau sama keluarga, mau apa, tapi lakukan proteksi dengan cara gembira. Kan katanya wajib bahagia, karena wajib bahagia itu bisa meningkatkan imun tubuh kan, gitu. Betul, Jadi betul. selain pengaruh terhadap energi yang ada dalam diri kita juga pasti karena itu kena juga di kulit, kena di tubuh. Jadi bisa saja energi yang besar itu juga pengaruh ke sel-sel kita, gitu. Jadi makanya mesti kita proteksi, gitu. Oke, Dan oke. saya Iya, oke. Menarik sekali dan luar biasa sekali ilmunya dari Mbak Lisa ini. Jadi buat teman-teman mungkin menjadi sebuah tips ya dengan kita mengetahui bahwa di alam semesta ini lengkap dengan benda-benda langitnya yang mempunyai energi dan hari ini adalah hari yang tepat gitu ya. Dengan energi yang besar ini kita nggak tahu ini ada energi apa yang ada di dalam diri kita pun ya lakukan pushing dengan sesuatu hal yang jauh lebih menyenangkan sehingga ya, energi menyenangkan itu jauh lebih besar yang ada di dalam diri kita yes, tepat ya seperti itu. untuk memprotek kita juga dari Yes. hal-hal yang mungkin yang tidak kita inginkan. Oke, Mm-mm. Mbak Ica, terima kasih banyak, Yes. luar biasa. Sekali lagi teman-teman, ilmu ini adalah ilmu yang menunjang sebagai sebuah tools di mana kita semakin lebih mengenali diri kita dan sebelum kita mengenali yang di alam semesta ini, ada baiknya kita untuk mengenali diri kita, apa yang menjadi kelemahan kekurangan kita, dan bagaimana untuk mengarahkan itu semua. Teman-teman bisa mengikuti program kami di 30 Days High Impact. Untuk informasinya bisa follow IG di ryl.academy. Kita akan mulai di hari Minggu, makanya segera untuk mendaftar berinvestasi di program kami. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali kita mengenali diri kita jauh lebih tahu potensinya, dilengkapi juga dengan ilmu-ilmu yang tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Lisa yang akan dipaparkan nanti di tanggal 12 Juni. Semakin komplit, semakin powerful. Oke, gitu aja teman-teman. Mbak Lisa sekali lagi terima kasih. Salam hormat buat keluarga. Salam juga dari Coach Dani atas kunjungannya di podcast kita sore hari ini. Kita akan ketemu lagi ya di tanggal 12 Juni dengan variabel-variabel yang jauh lebih komplit dan investasi yang sangat-sangat terjangkau. Jadi teman-teman silakan untuk mendaftar segera gitu ya. Mbak Lisa terima kasih Terima untuk kasih. waktunya, untuk ilmunya luar biasa. Juga buat teman-teman yang ada di sini, terima kasih untuk partisipasinya, untuk tanya jawabnya. Kami dari RYL Academy mohon maaf jika ada salah kata.
Semoga apa yang dipaparkan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima Iya, kasih dan terima kasih. selamat sore semuanya. Terima kasih Mbak Mary, Sampai Mbak ketemu. Lisa. Sampai Sama-sama. ketemu lagi. Mbak Lisa, Mbak Terima kasih Mary. semuanya. Semuanya terima kasih. Ya, kita ketemu di 30 High Impact ya juga. Benar. Oke, kita ke Bye. Dah.